Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita bakal belajar ekonomi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kan Ibu udah ngirim materi ke kalian. Kalian udah pada baca-baca belum? Sudah, Bu. Apa materinya? Saya, Bu, materi kegiatan ekonomi. Iya, benar banget. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ekonomi, kita Ibu mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tapi kalian jawabnya nggak kayak biasa. Kalian jawabnya dengan memilih peran ekonomi yang menggambarkan diri kalian. Misalnya, Dava, saya konsumen, Bu. Paham? Kita coba ya. Dava? Saya, Bu. Ya. Saya konsumen, Bu. Karena saya sering beli jajan di kantin, Bu. Oke. Dia? Aku konsumen juga deh, Bu. Oke, konsumen juga. Elsa? Saya produsen, Bu. Zenta? Saya produsen, Bu, karena punya dagangan es krim. Oh, Dimas? Saya distributor, Bu. Yaya? Produsen juga, Bu. Iga? Kalau saya produsen, Bu. Jibril? Saya distributor, Bu. Nur? Kalau saya konsumen, Bu. Yogi? Saya konsumen, Bu. Zahra? Saya menjadi konsumen. Yang terakhir, Zalfa? Saya distributor, Bu. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya, dan kalian semua udah bisa nyebutin peran ekonomi. Pada pinter-pinter semua nih. Semuanya belajar ya semalam? Iya, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya. Sebelum hari ini, minggu lalu, kita belajar tentang materi apa? Ibu, tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Nah, ngomong-ngomong kebutuhan manusia, Ibu mau tanya. Misalnya di pagi hari nih, apa kebutuhan yang kalian miliki di pagi hari? Kayak mau ke sekolah gitu, apa ya kebutuhannya? Ya, Bu, sarapan, Bu. Boleh, Dimas. Sarapan, oke boleh. Nah, gimana caranya kita mendapatkan sarapan ini? Ada yang tahu? Saya, Bu, dibeli di pasar, Bu. Ada pendapat lain? Saya, Bu, dimasak. Oke, boleh banget, benar. Sarapan ini bisa dimasak dan dibeli. Nah, pertanyaan Ibu tadi itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian semua ini bisa memahami dan menjelaskan apa sih kegiatan ekonomi itu, kenapa kita harus belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa hubungannya kegiatan ekonomi dengan kehidupan kita sehari-hari? Sampai sini paham? Sekarang kita masuk ke model pembelajaran. Model pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini adalah model CTL. CTL itu kayak contextual teaching and learning, tipe experiencing, applying, and cooperating. Maksudnya apa? Jadi kalian nanti akan mengalami langsung di experiencing tentang kegiatan ekonomi itu apa, dan di applying kalian akan menerapkan konsep kegiatan ekonomi sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada cooperating. Nanti kita bakal sama-sama nyari tahu tentang kegiatan ekonomi. Oke? Oke, Bu. Media pembelajaran hari ini, Ibu udah nyiapin puzzle kegiatan ekonomi. Jadi nanti di sini ada kotak-kotaknya. Kalian Ibu bagi kelompok, kalian akan memecahkan apa sih isi dari kotak-kotak ini. Oke? Kalian siap? Kita masuk ke materi ya. Kalian bisa lihat ke layar gambar yang Ibu bagikan. Ada yang tahu nggak sih ini gambar apa? Kegiatan ekonomi. Iya benar. Benar ya. Ini siklus kegiatan ekonomi. Gambar yang pertama ini atau ini? Itu. Yang ini. Jadi di gambar pertama ini ada nelayan lagi nangkap ikan. Gambar yang kedua ada
setelah ditangkap nih ikannya dipilih mau masuk ke bak yang ini atau yang ini. Setelah itu dimasukin ke mobil mau dijual ke pasar. Nah, setelah sampai pasar ada ibu-ibu yang beli. Setelah beli dia ke rumah, dimasak sama dia. Setelah dimasak dimakan sama anaknya. Oke. Nah, gambar yang pertama dan kedua ini merupakan gambar kegiatan ekonomi yaitu produksi karena dia menghasilkan ikan. Nah, gambar yang ketiga dan keempat ini merupakan kegiatan distribusi karena dia menyalurkan barang. Dan yang terakhir ada konsumsi. Ada yang tahu kenapa disebut konsumsi? Tunjuk tangan. Boleh ya? Karena dia menghabiskan itu bu ikannya, jadi kan namanya kalau Ya bener banget, kita kasih tepuk tangan dulu buat Yaya. Bener banget. Jadi kenapa disebut konsumsi? Berarti konsumsi itu kan artinya digunakan, menghabiskan. Jadi ini digunain. Nah, kalau misalnya produksi, konsumsi, distribusi ini prosesnya, berarti orang-orang yang ngelakuin ini namanya apa? Ada yang tahu? Iya betul, pelaku ekonomi. Ya boleh coba. Kalau produksi itu intinya kan tadi udah dijawab itu pelaku. Kalau misalkan produksi itu produsen, kalau misalnya konsumsi itu konsumen, kalau distribusi itu distributor. Iya benar banget. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke. Dari penjelasan ibu tadi, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Sekarang kalau cukup, ibu ada karya ilmiah atau jurnal ya. Dari Andini tahun 2015 yang berjudul tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dari desa tertinggal menjadi desa mandiri. Nah, si Andini ini bilang kalau misalnya di desa ini produksinya ini berjalan, terus distribusinya ini juga berjalan. Tapi kenapa pendapatan di desa ini nih masih rendah? Ada yang tahu? Kenapa? Saya Bu. Ya boleh coba. Karena hasil panen itu terlalu murah, jadinya distributor itu ngambil keuntungannya lebih gede. Oh, ada pendapat lain? Saya Bu. Ya boleh. Karena cuma bergerak dalam satu sektor sih Bu. Oh iya benar banget, kasih tepuk tangan buat teman-teman kita. Jadi kenapa dia ini masih rendah? Karena bisa dengan si kata Elsa tadi, dia ini cuma mengandalkan satu sektor. Misalnya sektor apa? Pertanian deh. Ya boleh pertanian. Yang lain? Iya benar, perkebunan. Nah kalau misalnya pertaniannya ini, kalau dia cuma ngandelin satu sektor, misal sektor pertanian nih, pada saat pendapatannya menurun, pendapatan dari pertanian menurun, berarti pendapatan di desanya juga bakal menurun. Tapi kalau misalnya ada si kata Zeta tadi ada perkebunan, maka pada saat pertanian menurun akan ditopang oleh perkebunan. Paham? Sekarang kalau misalnya kalian udah paham, kita bakal main game. Game puzzle kegiatan ekonomi. Kalian bakal ibu bagi jadi 3 kelompok ya. Oke, Soalnya kita bagi kelompoknya ya. Mau kalian atau ibu yang bagi? Ibu aja ambil. Oke, ibu aja. Kelompok 1 Dava, Saya Bu. Yogi, Elsa, Saya Bu. Kelompok kedua Jibril, Bu. Sorry. Zesa,
kelompok 3 ya? Ya, Bu. Lihat ke depan dulu ya semuanya. Nah, kalian kan udah ibu bagi kelompok 1. Dimohon untuk perhatikan dulu. Nah, kalian kan udah ibu bagi kepingan-kepingan huruf. Nah, nanti kalian susun atau kalian tebak kata apa tentang kegiatan ekonomi yang ada di situ. Oke? Oke, Bu. Nanti kalian tempel ke sini dan kalian jelasin maksud dari kata tersebut. Oke? Oke, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Dari sekarang. Gimana kelompok 1? Udah Bu, udah nemu. Udah nemu ya? Iya. Gimana kelompok 2 Sudah, Bu. Aman, Bu. Gimana kelompok 3? Aman ya? Jadi mau nanya Bu, ya boleh? Coba. Ini berarti nanti kita nempelinnya sesuai kotaknya aja kan ya Bu? Nggak kayak terpaut oleh kelompok 1, 2, dan 3. Iya. Enggak. Sesuai sama kalian. Oke, baik. Gimana udah selesai? Sudah, Bu. Kelompok mana yang udah selesai? Perwakilan ya. 2 orang ya, Bu? Ya, boleh. Nanti setelah itu kalian jelaskan ya. Oke, Bu. Iya, kita harus begadang. Oke, kami izin menjelaskan Perhatian ya, kelompok teman-teman. 2. Jadi kami mendapatkan kata produksi. Jadi produksi itu adalah menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya. Oke. Nanti di akhir ibu bakal ngejelasin kelompok-kelompok mana aja yang benar. Sekarang kita lanjut dulu ya. Oke, Bu. Kelompok selanjutnya, kelompok 1. Kelompok 1. Sudah siap. Piring itu Bu. Ini mau misalkan jatuh ain. Jadi teman-teman, kami menemukan kata distribusi. Distribusi itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke, boleh. Teman dulu. Terus selanjutnya, Kelompok 3. kelompok 3 adakah jargon?
Nggak ada ya? Disalahkan Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Timsam 3. Jadi kita menemukan kata konsumsi yang artinya itu proses menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Gitu guys. Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya. Kita saling cek antar kelompok. Jadi kelompok pertama tadi bilang dia menemukan kata produksi. Benar nggak teman-teman? Benar. Adakah yang berargumen? Ada yang mau nyanggah? Ada orang udah benar kok. Kelompok 2 gimana? Yang kelompok 2 distribusi. Adakah yang mau menyanggah? Tiga, benar juga. Paling benar Bu. Oke, jadi intinya adalah kegiatan ekonomi ini kegiatan untuk yang pertama menghasilkan, yang kedua menyalurkan, dan yang terakhir itu kita konsumsi. Jadi Ibu mau tanya, ada yang bisa nyimpulin tentang pembelajaran kita hari ini? Ya Bu. Boleh nih, ya. Jadi kegiatan yang saya dapat dari kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Nah, produksi itu tuh menghasilkan barang atau jasa, terus distribusi itu menyalurkan barang dari konsumen, dari produsen ke konsumen. Terus kalau konsumen itu menghabiskan barang atau jasa. Iya, benar banget katanya. Kita tepuk tangan dulu. Ini yang paham cuman Yaya apa semuanya? Semuanya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Kalau gitu Ibu ada latihan mandiri buat kalian. PR guys. Saya benar banget di kuliah minggu depan. Jadi PR kalian itu adalah mencari kegiatan ekonomi di sekitar kalian, tapi pakai alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Paham? Oke, kalau paham berarti Ibu mau nanya deh sekali lagi. Dari kalian ada yang mau disampaikan nggak tentang kelas kita hari ini gimana? Apakah berkesan baik buat kalian atau biasa aja? Boleh dong satu orang? Oke, aku Bu. Ya boleh. Menurut saya pribadi, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bisa dilihat tadi juga ada gambar, kita jadi tahu misalnya kayak apa sih, kayak gimana sih kegiatan produksi, kayak gimana sih kegiatan distribusi, gimana juga kegiatan konsumsi. Terus ditambah kita dibagi kelompok dan kita nyusun kata-kata di sana dan juga menjelaskan sedikit apa sih tentang pengertian dari masing-masing kegiatan ekonomi, dan juga kita jadi tahu apa sih pelaku. Kan pelaku sama kegiatan beda ya Bu dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Ada yang mau nambahin dari kalian? Cukup. Kurang lebih sama. Berarti yang senang cuma Zulfa ya? Semuanya. Seru Bu pembelajarannya. Gamenya seru banget. Iya, karena inovasi baru Bu, belum pernah. Boleh dong Zenta, Ibu mau dengar pendapat Zenta pribadi. Kalau menurut aku pribadi Bu, pembelajaran pada hari ini tuh benar-benar menyenangkan. Karena benar yang dibilang Zulfa tadi ada gambarnya tuh sangat-sangat menarik. Apalagi ada proses kegiatannya kan Bu, dari yang produksi, distribusi, konsumsi, itu benar-benar menggambarkan proses-proses tersebut. Terus juga gamenya itu sangat-sangat menarik Bu, seru banget pokoknya. Oke, jadi sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan kalian sedikit pesan. Menurut Ibu, kalian hari ini udah luar biasa banget, apalagi pas pengerjaan tim, kalian semuanya kondusif, bisa dikondusikan, dan kalian bekerja sama dengan baik.
Terima kasih loh. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa kalian ingat dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik. Pastinya. Sebelum pembelajaran kita selesai, karena tadi kita mulai dengan baik-baik, maka akan kita akhiri dengan Baik. silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.